Assalamualaikum Wida. Waalaikumsalam, Bu Ari. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ari gimana? Alhamdulillah sehat juga. Begini Wida, kali ini saya ingin melakukan supervisi kepada Wida untuk proses coachingan gitu. Nah, nanti saat proses coaching itu kompetensi apakah Wida yang ingin dicapai oleh Wida atau dikembangkan oleh Wida dengan lebih baik lagi. Saya ingin mengembangkan kompetensi kesadaran penuh, Bu. Kesadaran penuh ya. Dari kompetensi ini Wida seperti apa yang saya ingin punya gambaran kesadaran penuh seperti apa yang Wida harapkan nanti. Saya harapkan dari alur cerita itu nanti rencana aksi yang mau saya kembangkan tentukan dari diri saya. Gitu ya. Nah, lalu saat melakukan proses coaching tersebut, saat melakukan proses coaching tersebut, nanti Wida akan melakukan percakapan dengan Kuci dengan menggunakan alur cerita. Nah, pada bagian manakah yang ingin saya amati Wida? Pada bagian rencana aksi. Rencana aksi Iya. itu ya. Difokus ke rencana aksi. Rencana aksi yang seperti apakah Bu Ida nanti yang akan Bu Ida sampaikan ke si Kuci? Jadi nanti ketika melakukan kucing ini, saya ingin si Kuci itu benar-benar bisa menemukan solusinya dari rencana aksi yang dia kembangkan sendiri gitu. Oh, jadi nanti pada rencana aksi ini Wida mempunyai kemampuan untuk bisa menggali ide dari si Kuci dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti itu kan? Itu. Lalu Wida, bagaimana Wida itu bisa menilai sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan sendiri? Akan kita kembangkan bersama, maksud saya. Dalam arti sampai ketercapaian sampai berapa nilai yang akan Wida harapkan? Saya harapkan mungkin sampai nilai 9. Luar biasa ya, hampir istimewa itu. Kok tidak 10 Wida? Karena 10 menurut saya belum bisa saya lampaui kayaknya, kesempurnaan nih kalau nilai 10 itu menurut saya, Bu. Jadi saya coba 9 aja dulu gitu. Tapi semua sudah sangat luar biasa Wida menurut saya. Semoga apa yang diharapkan Wida akan tercapai ya. Amin. Lalu indikator Wida, indikator apa yang akan dijadikan sebagai suatu keberhasilan pada proses kali ini? Mungkin dengan yang itu kompetensi ini tadi, kesadaran penuh itu saya bisa mendengarkan dengan sama, dengan kesadaran penuh sehingga nanti bisa menemukan solusi dari apa yang disampaikan sama Kuci gitu. Berarti nanti dengan kesadaran penuh itu Wida bisa menggali potensi dari si Kuci dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Begitu nih. Wida, terima kasih atas percakapan supervisi kali ini. Semoga nanti proses Kucinya bisa berlanjut dengan baik. Amin. Berlangsung dengan baik. Semoga Wida bisa meningkatkan kompetensi dalam hal kesadaran penuh tersebut. Lalu si Kuci juga dapat menemukan ide kreatif untuk memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu Wida. Izinkan saya untuk mengobservasi kegiatan Kucinya nih Wida. Terima kasih Wida. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Endra. Waalaikumsalam Wida. Gimana kabarnya Bu Endra? Alhamdulillah dari Wida. Kemarin kan kita janjian mau ketemu hari ini kan. Dan yuk kita masuk ngobrol dulu. Iya nih Wida. Percakapan kali ini
agendanya mau bicara apa nih? Ini juga saya mau ngobrolin interaksi saya dengan teman makan sejauh itu. Jadi saya tuh merasa kayak saya kurang begitu kurang begitu bisa ya berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman sejauh saya. Kadang bagi saya mereka terlalu ribet ya beda ya gitu menurut saya. Jadi kayaknya sendiri mereka kayak kesulitan gitu. Jadi dari percakapan kita ini, yang gue pernah merasa kesulitan untuk melakukan pendekatan dengan teman yang memang sejawat. Dari percakapan ini yang ingin gue dapatkan itu apa? Saya tuh ingin ketika saya berinteraksi dengan rekan sejawat itu, saya tuh bisa berinteraksi dengan nyaman aja gitu, tanpa merasa kayak ribet banget ya gitu. Jadi Bunda ingin nanti bisa berinteraksi. Jadi setelah kita ngobrol ini, Bunda ingin dapat berinteraksi dengan teman yang nyaman gitu ya, dengan nyaman seperti yang Bunda inginkan gitu ya. Nah, seperti yang ingin saya tahu, situasi sekarang ini seperti apa di sekolah gue? Gini ya. Misal kita kan ada dalam satu tim gitu ya. Terus setelah itu tuh kita udah bikin rencana, sudah disepakati gitu. Nah tiba-tiba rencana itu tuh sudah dikasih tanggal kan, kita udah diskusi bareng, kita mau ngapain, kita kasih tanggal gitu. Tapi tiba-tiba di tengah jalan gitu ya, mereka tuh mengumpulkan banyak alasan sampai akhirnya si deadline ini yang seharusnya tanggal 5 gitu ya, itu tuh mundur sampai tanggal 6, nanti mundur lagi. Nah itu kadang saya tuh bingung ya sama apa saya komunikasinya kurang jelas, apakah kesepakatan itu saya melakukan kesalahan. Saya jadi kayak ya di satu sisi saya ngerasa bahwa kok gak ngomongnya gitu ke orang lain. Tapi kan orang punya jiwa sendiri ya. Jadinya saya kayak uring-uringan ke diri sendiri gitu. Jadi memang situasi saat ini yang ada saat ini memang dalam satu tim itu tidak sesuai dengan hasil diskusinya, hasil rapat, hasil deadline gitu ya kalau ada pengumuman. Jadi itu merasa kayaknya saya kurang efektif ya. Saya belajar sama mereka, komunikasi sama mereka. Saya mikirnya gitu. Menurut Bu Hendra ya, setelah kejadian-kejadian itu, yang menurut Bu Hendra mempengaruhi itu apa? Yang mempengaruhi kenapa kok dia tidak, padahal sudah dalam satu tim, padahal sudah ada deadline. Nah, menurut Bu Hendra yang mempengaruhi itu apa? Nah, itu dia kemarin saya teman dia tuh saya ingin mendiskusikan itu supaya saya tuh nggak ngerasa bahwa saya kurang efektif ya misalnya kan. Jadi apa ya Bu ya? Mungkin ketika kesepakatan itu kita harus, saya kan selama ini kan kalau komunikasi kan secara via telepon ya, itu mungkin ada hasil lain atau mereka, saya kurang paham mungkin karena dari catatannya di SMB WA mereka bilang ya, tapi ternyata ketika berkoordinasi langsung mereka langsung bilang lupa apa gitu ya. Nah gitu. Terus permasalahannya juga mungkin saya butuh, mungkin boleh dicatat mungkin ya, dicatat atau mungkin salahnya itu tidak dicatat dan tanggal itu tidak dituangkan di dalam call itu hanya beberapa orang tertentu mungkin gitu ya. Jadi permasalahannya Berarti mungkin situasi saat ini adalah karena koordinasinya via telepon ya, jadi tidak dicatat atau tidak ada notulennya di situ mungkin ya Bu Hendra. Berarti situasi yang Bu Hendra inginkan seperti apa? Saya tuh inginnya ketika kita koordinasi kan tadi saya rasanya tuh kayak orang ribet banget, mau saya udah ditemukan kenapa mereka masih mundur gitu kan. Saya inginnya tuh saya berinteraksi dengan teman, mereka juga nyaman menjalani tugas dan kita bisa saling komitmen gitu. Nah jadi pekerjaannya tuh nggak numpuk gitu. Jadi kan kalau sama yang ini kan akhirnya saya rasanya mereka jadi enak ke saya juga merasa gak enak ke mereka. Jadi kan
komunikasi saya sama mereka jadi nggak bagus gitu ya. Ya, berarti menurut Bu Endra, apa yang bisa membuat hal permasalahan itu terwujud menjadi sesuatu yang Bu Endra inginkan? Mungkin kalau untuk supaya komunikasi nggak miskomunikasi dan berkembang mungkin ya, itu mungkin yang pertama. Mungkin bisa juga atau saya nyalain terlalu strict ya Bu, jadinya kayak rasanya kayak yang regenerasi bagi mereka, jadi saya nanti saya kaku, bagi saya mereka adalah hidup gitu kan, ribet gitu ya. Mungkin saya harus belajar cara memposisikan diri ke orang lain gitu ya. Nah, terus mungkin harus lebih ini juga terbuka di dalam forum diskusi bahwa kegiatan itu harus sesuai deadline, dan itu mungkin ada komitmen gitu mungkin ya Bu ya. Ya. Jadi yang bisa saya tangkap dari Bu Endra tadi, Bu Endra sudah punya ide, punya gagasan ya. Yang antara lain tadi juga dari pikiran negatif ya, kayak Bu Endra berpikir negatif bahwa temannya ribet ya. Kemudian Bu Endra tadi menyampaikan bahwa terbuka ya, terbuka. Kemudian apa lagi tadi, punya pesan ya, ada pesan pertanyaan. Menurut Bu Endra, untuk melakukan hal yang tadi disampaikan, apa yang harus disiapkan sama Bu Endra? Jadi harus menyiapkan apa saja itu supaya ini bisa berjalan gitu. Mungkin yang pertama itu saya dulu Bang ya, mulai tadi bicarakan saya dulu kan. Terus mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin pentingnya catatan untuk setiap hasil koordinasi dan memastikan bahwa setiap koordinasinya itu mereka berani sepakat dan akan menjalankan sesuai visinya. Itu. Terus mungkin nyari partner untuk buat ini ya, warning ya, maksudnya dalam artian warning backend. Nah, jadi tidak harus saya aja yang warning backend. Sudah ada lagi mungkin Bu Endra? Coba. Untuk sementara itu ini yang jadi yang tadi Bu Endra sudah sampaikan, untuk memastikan ini berjalan dengan baik, dari hal-hal yang tadi sudah Bu Endra sampaikan, untuk siapkan diri, mempersiapkan diri, kemudian tadi membuat catatan, kemudian menyiapkan mencari partner yang tepat gitu ya, untuk menjadi warning bagi Bu Endra. Kemudian kriteria yang diinginkan sama Bu Endra bagaimana supaya ini dapat nanti bisa berjalan? Kriterianya mungkin saya ingin supaya saya yang generasi teman-teman tadi membicarakan yang berbeda dari diri saya sendiri ya, gitu ya. Dan mungkin saya juga belajar terbuka bahwa dengan adanya keterlambatan deadline dan sebagainya itu akan berdampak tidak baik untuk pekerjaan yang lain. Itu juga harus saya sampaikan jadi supaya mereka tidak memahami posisi saya juga paham posisi mereka. Bagus sekali ya. Jadi setelah sesi ini berakhir, menurut Bu Endra apa yang akan dilakukan pertama kali untuk action dari rencana aksi yang tadi sudah dibuat sama Bu Endra? Pertama mungkin mulai menjalankan ini ya, kegiatan diskusinya secara tatap muka ya, itu mungkin menanyakan dengan terus mencatat hasil diskusi, terbuka dalam menyampaikan pemikirannya. Sebelumnya saya info itu teman-teman bisa paham bahwa kalau yang mundur saya ini yang hal itu supaya tidak berdampak ke generasi kita, saya selalu mundur alasan apa? Nggak harus ada banget gitu, terus akhirnya bisa nyaman mungkin itu pelan ya. Jadi saya setuju dengan apa yang tadi Bu Endra sampaikan ya. Jadi
Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Mbak Ari. Gimana dari sesi kucing hari ini? Capek ya? Ya lumayan lah Bu. Gitu nih. Lumayan menguras tenaga. Ya, dari kegiatan kucing tadi yang dilakukan oleh Bu Ida, penilaian Bu Ida sendiri atas performanya tadi itu bagaimana? Saya merasa kayaknya kurang maksimal ya Bu sepertinya. Kenapa kok bisa membuat Bu Ida merasa tidak maksimal? Sepertinya saya kurang dalam memancing Guci untuk memunculkan ide-ide yang lebih baik lagi sebenarnya. Gitu ya. Boleh Iya. saya menyampaikan hasil yang saya amati Bu Ida? Iya boleh Bu. Ini Bu Ida, tadi setelah saya observasi kegiatan kucing Bu Ida, saya sudah menemukan semua alur dikta yang sudah dilakukan dalam percakapan tadi. Bu Ida sudah melakukan semua jadi percakapan itu mengalir dengan apa adanya. Bu Ida sudah mampu menggali ide-ide kreatif dari si kucing itu dalam menemukan solusi untuk permasalahannya. Seperti itu. Sampai dengan tindak lanjutnya itu juga kucing sudah bisa menemukan kuda. Jadi menurut saya harapan kuda untuk mencapai nilai berapa kuda tadi? Nilai 9. Itu sudah tercapai. Sudah tercapai menurut saya seperti itu. Nah, jadi sudah menurut saya sudah lebih dari rujukan yang sudah kita harapkan ya seperti itu. Nah, bagaimana menurut Bu Ida mendengar apa yang saya sampaikan seperti ini? Saya bersyukur dan berterima kasih sekali Bu Ari bisa menilai saya sesuai dengan harapan saya gitu Bu. Walaupun saya tetap harus lebih belajar lagi ya Bu supaya bisa menjadi coach yang baik bagi teman-teman yang lain. Sekarang seperti itu nih Bida nih. Jadi nanti kompetensi yang akan diinginkan oleh Bida yang ingin dikembangkan lagi dalam melakukan coaching yang sudah barusan dilakukan itu apa lagi Bida? Mungkin memberikan pertanyaan berbobotnya Bu ya. Oh gitu nih. Iya, saya ingin mengembangkan itu selanjutnya. Terima kasih Bunda atas waktunya sudah melakukan proses coaching hari ini. Semoga kedepannya Bunda semakin mahir ya dalam melakukan coaching karena memang kemahiran itu akan bisa tercapai jika kita sering melakukan. Seperti itu. Jadi intinya kita menjadi mitra bagi teman sejawat kita yang sedang mempunyai masalah. Itu nih. Ya. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bu Ari.